Bab 1527, seluruh langit dan sungai yang dipanggil bergerak. Ada kilatan cahaya kapak dan ruang itu sendiri tampak seperti akan terbelah. Gemuruh yang menggemparkan surga memberikan tekanan yang mengguncang hati para penggarap yang menyerang. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan hanya kapak raksasa ini yang tersisa. Masih banyak kultivator sebelum Grandmaster Yun Luo yang belum mundur. Mereka tampak kaget saat kapak raksasa itu berlari ke arah mereka. Penggarap alam luar di depan adalah seorang pria paruh baya berkulit hitam. Dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya ke depan tubuhnya dan membentuk segel saat dia secara tidak sadar mencoba melawan. Namun, kapak itu melesat melewatinya. Garis darah muncul di antara alisnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pakaian yang dia kenakan mengeluarkan suara robek saat terbelah. Wajahnya masih terlihat ngeri saat sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya dan dia terbelah menjadi dua. Ada puluhan kultivator di belakang pria paruh baya ini. Seolah-olah mantra stop telah digunakan pada mereka ketika kapak raksasa itu lewat. Tubuh mereka gemetar dan terbelah dua. Tidak mungkin untuk menggambarkan kecepatan kapak. Sebelum lolongan mereda, ratusan dan ribuan penggarap alam luar di belakang lusinan orang itu merasakan pandangan mereka kabur. Penglihatan mereka tidak pernah kembali. Tubuh mereka roboh saat suara kapak lewat bergema. Para penggarap di belakang mereka semua tetap diam seperti patung sampai kapak menembus mereka seperti meteor. Garis darah muncul di antara alis mereka dan mereka mati satu persatu. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kapak ini menembus semua penggarap. Kapak itu menutup pada Grandmaster Yun Luo yang pucat pasi. Rasa ketidakberdayaan yang langka muncul di mata Grandmaster Yun Luo. Penglihatannya diselimuti sepenuhnya oleh kapak raksasa ini. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan kapak pembunuh ini adalah satu-satunya yang tersisa. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika kapak mendekat, Grandmaster Yun Luo hanya sempat menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah itu membentuk perisai darah seukuran telapak tangan. Perisai darah ini berbentuk segi delapan dengan tepi yang sangat tidak rata. Saat perisai darah muncul, kapak mendarat di atasnya. Suara mengejutkan bergema di seluruh bintang. Perisai darah itu seperti sepotong tahu, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tanda di atasnya bergeser dengan cepat, berubah menjadi jaring yang ingin menghentikan kapak. Saat gemuruh bergema, jaring tidak ada gunanya dan kapak menembusnya ke perisai darah. Perisai darahnya pecah tanpa bisa menahan kapaknya sama sekali. Kapak itu mendarat di tubuh halus Grandmaster Yun Luo bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Ayunan kapak menembus tubuh Grandmaster Yun Luo dan masuk ke celah formasi penyegel alam di belakangnya. Seluruh formasi penyegel alam bergetar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika formasi penyegel alam bergetar, Grandmaster Yun Luo mengeluarkan seteguk darah merah cerah dan tubuhnya terbelah menjadi dua potong pakaian yang mulai berjatuhan. Jika kedua potong pakaian ini disambungkan, keduanya akan menjadi seperti boneka yang dimainkan oleh anak-anak manusia. Boneka ini memiliki hidung dan mata, persis seperti Grandmaster Yun Luo. Itu adalah avatar. Wang Lin melangkah maju dan tiba di tempat Grandmaster Yun Luo berada. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap kedua potong pakaian itu. Dia melambaikan lengan kirinya dan api yang dahsyat membakar kedua potong pakaian itu. Meskipun itu avatar, aku dapat menemukan tubuh aslimu.
Wang Lin telah memutuskan untuk membunuh Grandmaster Yun Luo. Saat dia menyadari bahwa ini adalah avatar, tangan kirinya membentuk segel dan dua potong pakaian yang terbakar itu roboh. Saat mereka roboh, dua helai diekstraksi oleh mantra Wang Lin. Mereka berpotongan seolah-olah mereka adalah dua ular dan membentuk pusaran. Panduan nether, lulus. Dengan suara gemuruh, pusaran itu membentuk lubang hitam. Lubang hitam itu benar-benar gelap dan tidak diketahui kemana tujuannya. Namun, saat lubang hitam muncul, tato guntur di mata kanan Wang Lin bersinar. Ji realem yang disegel sebagai guntur yang menyertainya keluar dari mata kanan Wang Lin tanpa ragu-ragu dan terbang ke dalam lubang hitam. Pada saat yang sama, esensi api mengalir ke pusaran di belakang guntur Ji realem. Guntur dan api menyerbu masuk. Di sistem bintang kuno, salah satu dari 3 tanah terlarang Dewan Kedaulatan. Tempat ini tidak ada di ruang normal. Itu adalah tanah suci yang diwariskan nenek moyang Grandmaster Yun Luo dari generasi ke generasi. Danau itu jernih dan ada pulau di tengahnya. Dia sedang duduk di bawah paviliun di pulau itu, mengenakan pakaian putih, dan rambut hitam panjangnya tergerai. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Saat avatarnya dibunuh oleh Wang Lin, tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Darah berubah menjadi kabut darah yang melayang. Beberapa tetes mendarat di pakaian putihnya, membuat pemandangan mengejutkan. Dia membuka matanya, mengungkapkan bahwa matanya dipenuhi rasa takut. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mendongak saat pusaran seperti lubang hitam muncul di atas pulau tempat dia berada. Saat pusaran itu muncul, suara gemuruh guntur mulai bergema. Guntur itu berwarna merah, dan saat muncul, langitnya mati berwarna merah darah. Kilatan guntur merah turun ke pulau tempat Grandmaster Yun Luo berada. Saat petir merah turun, ia semakin membesar hingga panjangnya lebih dari 1000 kaki. Itu seperti sambaran petir surgawi yang akan menghancurkan segala sesuatu di pulau itu. Tekanan Ji realem menyebar dari guntur merah. Ledakan yang mengguncang surga bergema ketika petir merah mendarat di pulau itu. Seluruh pulau bergetar. Setelah guntur, api yang tak berujung melonjak dan mengelilingi pulau. Dari jauh tampak seperti lautan api yang menyala-nyala. Bahkan air di danau pun menghilang menjadi gas putih akibat lautan api. Guntur dan api bercampur menjadi satu. Pulau itu bergetar hebat seolah-olah ada palu raksasa yang menghantamnya. Itu terkoyak-koyak dan tersebar ke segala arah. Ramalan ketiga, guntur surgawi turun. Ramalan keempat, lautan api membakar. Ramalan kelima, pulau tersebar. Grandmaster Yun Luo sedang duduk di sepotong pulau di tengahnya, dan paviliun di belakangnya memancarkan cahaya yang lembut. Dia batuk darah sekali lagi, dan wajahnya pucat saat dia dengan getir melihat dunia di sekitarnya. 8 ramalan leluhur. Ramalan kelima. Tepat pada saat ini, guntur Ji realem mendekati Grandmaster Yun Luo setelah menghancurkan pulau itu. Itu tampak seperti ular darah yang tak terhitung jumlahnya berenang, membuat pemandangan yang mengejutkan. Petir seperti ular merah ini dengan cepat mengembun pada cahaya lembut di sekitar Grandmaster Yun Luo. Sesaat kemudian, ia bertabrakan dengan cahaya lembut. Cahaya lembut itu mulai terdistorsi dan memadat hingga menyelimuti tubuh Grandmaster Yun Luo dengan erat. Itu berkedip keras dalam upaya untuk melawan guntur Ji realem. Namun, cahaya lembut itu jelas bukan tandingannya. Setelah menahan beberapa napas, ia roboh.
Guntur merah tak berujung menyerbu menuju tubuh asli Grandmaster Yun Luo. Ketika guntur merah tiba, Grandmaster Yun Luo dengan getir melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Kerangka hitam muncul di hadapannya. Kerangka ini mengeluarkan aura kuno. Itu adalah tulang belulang gurunya. Saat tulang-tulang itu muncul, guntur merah sepertinya tertarik dan menyerbu ke dalam kerangka ini. Gemuruh menggelegar bergema dan kerangka itu tiba-tiba roboh. Ramalan ke-6, sisa-sisa leluhur hancur. Ramalan ke-7, jiwa kembali bergabung dengan klan. Ramalan ke-8, anggrek musim gugur hidup kembali. Ramalan ke-9, suara Grandmaster Yun Luo perlahan menghilang. Lem keributan. Setelah tulang tuannya menyerap semua guntur merah, tulang itu roboh. Pecahan-pecahan itu membentuk badai yang menyelimuti tubuh Grandmaster Yun Luo. Tubuhnya hancur dan hancur total, bahkan jiwa asalnya pun runtuh. Namun, jiwanya menyatu dengan badai pecahan tulang dan menghilang bersama badai dalam sekejap. Di medan pertempuran Cloud Sea, Wang Lin memegang kapak raksasa saat dia berdiri di sana, dan tatapannya menyapu melewati para penggarap alam luar. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Lautan beracun melolong melintasi bintang-bintang dan puluhan ribu binatang nyamuk mengaum saat mereka bergerak bersama lautan racun, menyerbu menuju 100.000 pembudidaya alam luar. Di kejauhan lautan awan, riak-riak besar tiba-tiba muncul. Di dalam riak, 1, 2, 3, lebih dari 900 planet budidaya tiba-tiba terbang. Bala bantuan Alheaven telah tiba. Lebih jauh lagi, sambaran petir muncul entah dari mana. Mereka membuka kekosongan dan dengan cepat menutupnya. Bukan hanya beberapa sambaran petir tetapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bala bantuan sungai yang dipanggil telah tiba. Bab 1528, Penggarap wanita dari sungai yang dipanggil. Para penggarap dari sungai panggil berdiri di atas sambaran petir. Ada yang membawa 1 orang, ada yang membawa lebih dari 10 orang, dan ada pula yang bahkan membawa ratusan petani. Para pembudidaya sungai panggil yang belum pernah muncul di sistem 3 bintang lainnya sebelumnya muncul dengan cara yang mengejutkan ini. Sambaran petir mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mereka sangat cepat sehingga mustahil dilacak dengan mata telanjang. Pakaian mereka agak aneh, mereka mirip militer, sekilas tampak seolah-olah mereka mengenakan pakaian seragam. Meskipun mereka tidak identik, sepertinya mereka berasal dari negara yang berbeda. Satu hal yang sangat aneh adalah mayoritas kultivator adalah kultivator perempuan. Ini adalah sesuatu yang sangat langka di Alheaven, Cloud Sea, dan Aliansi. Di antara puluhan ribu pembudidaya dari sungai panggil, hanya beberapa ribu yang laki-laki. Para penggarap sungai panggil semuanya memiliki ekspresi serius, mereka bertekad dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun mereka perempuan, pada saat ini, niat membunuh mereka tidak berkurang. Seorang kultivator mirip sarjana yang mengenakan kemeja panjang berdiri di atas sambaran petir berbentuk naga. Rambutnya berkibar, memperlihatkan wajah cantik. Di sampingnya ada seorang wanita paruh baya cantik yang diam-diam mengikuti sambaran petir. Di sisi Alheaven, sejumlah besar kultivator Alheaven datang melalui riak-riak bersama dengan planet budidaya. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda, tapi mereka bersatu. Tuan Lufu ada di depan, dan dia menyerang ke depan dengan ekspresi muram. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedangnya yang patah terbang. Pada saat ini,
mereka bukanlah kultivator Sungai Panggil atau kultivator Alhaven. Pada saat ini, mereka semua adalah kultivator alam batin. Bala bantuan dari Alhaven dan Sungai Panggil membuat beberapa ribu pembudidaya Cloud Sea yang tersisa semakin bersemangat. Mereka sudah tidak takut mati, dan ketika mereka melihat bala bantuan, mereka menjadi lebih energi. Adapun para penggarap alam luar, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, hati mereka terguncang. Saat lautan beracun dan binatang nyamuk menyerang, jeritan menyedihkan bergema dan mereka dengan cepat berpencar. Akibatnya, mereka seolah-olah disingkirkan. Raungan Wang Lin seperti pukulan kuat yang telah meruntuhkan sisa perlawanan di hati para penggarap alam luar. Nenek moyang klan burung pipit api sudah mati. Kultivator langkah ketiga Nan Zhao sudah mati. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yuo Luo telah meninggal. Berikutnya adalah kamu. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan ke depan sambil melambaikan kapak. Gemuruh menggelegar bergema dan mayat memenuhi area itu. Master South Cloud sedang bertarung melawan selir kekaisaran surgawi. Pada saat ini, gadis dari Summon River yang berpakaian seperti pria mendekat dengan kilat menyambar di sekelilingnya. Rekan kultivator South Cloud, serahkan orang ini ke Purple Dream. Sarjana itu berkata dengan lembut. Dia kemudian melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat dia melangkah ke medan perang. Master South Cloud tersenyum dan mundur, tidak lagi memandangi selir kekaisaran surgawi. Dia membawa Lingdong dan Zhou Jin bersamanya dan mulai memperbaiki formasi penyegel alam. Pelayan rendahan, kenapa kakak perempuanmu belum datang? Pupil selir kekaisaran surgawi menyusut dan dia mendengus dingin. Keduanya saling menyerang, tetapi sulit menentukan pemenangnya. Wanita berpenampilan terpelajar itu tetap tenang dan dengan lembut berkata, kakak perempuan akan segera datang, Anda bisa menunggu sebentar. Adapun Guru Hong San, wanita parubaya yang cantik dan Guru Lufu bergabung dalam pertempuran, yang mengurangi beban Guru Hong San. Namun, anak laki-laki berwajah dingin itu menjadi murung. Serangan Alhaven dan Summon River menyebabkan pasukan alam luar yang runtuh menderita lebih banyak kematian. Jeritan kematian yang menyedihkan tampaknya bertahan selamanya. Meskipun sebagian besar pembudidaya Sungai Panggil adalah perempuan, serangan mereka sangat sengit. Mereka berspesialisasi dalam kecepatan, dan sambaran petir mereka menyambar di sekitar medan perang. Para pembudidaya Sungai Panggil perempuan meluncurkan serangan terkuat mereka. Sedangkan untuk Alhaven, gemuruh-gemuruh bergema di dalam formasi yang terdiri dari lebih dari 900 planet. Hantu-hantu planet muncul dan mereka menabrak para penggarap alam luar. Saat lautan racun mengamuk, para penggarap alam luar berteriak dengan sedih ketika mereka melebur ke dalam genangan darah dan mati satu persatu. Sejumlah besar nyamuk menyerang para pembudidaya ini. Mereka sering mengerumuni seorang penggarap, dan dalam sekejap darah serta energi asal penggarap akan tersedot hingga kering sebelum menjadi mumi. Para penggarap alam luar dipaksa berulang kali. Hampir 10.000 pembudidaya meninggal dalam waktu singkat ini, dan mereka terus mundur. Keyakinan mereka telah dihancurkan oleh Wang Lin ketika dia membunuh 3 orang. Mereka tidak lagi berani berperang. Saat pertama kali datang, mereka dipenuhi rasa percaya diri. Di mata mereka, para penggarap alam batin hanyalah semut belaka. Mereka datang untuk membunuh dan merampok, mengira alam batin tidak dapat memberikan perlawanan yang kuat. Sebenarnya, setelah mereka memasuki alam batin,
banyaknya kematian para penggarap lautan awan menambah keyakinan ini, yang membuat mereka bersemangat. Namun, mereka salah. Sekarang, semua penggarap alam luar tahu bahwa mereka telah memandang rendah para penggarap alam dalam. Mereka meremehkan kekuatan yang bisa mereka keluarkan ketika tanah air mereka diserang. Kematian leluhur klan burung pipit api telah mengguncang kepercayaan diri mereka. Jeritan menyedihkan Nan Zhao yang terhormat telah meruntuhkan keberanian mereka untuk bertarung. Akhirnya, kematian Grandmaster Yun Luo telah menghancurkan kepercayaan diri mereka. Itu telah mengubah kepercayaan diri mereka menjadi ketakutan yang luar biasa. Perang ini, kita kalah, para penggarap alam luar berpencar ketakutan dan mundur seperti orang gila. Mereka takut, dan mereka ingin meninggalkan alam batin. Bagi mereka, para penggarap alam batin seperti orang gila. Mereka tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka hanya peduli apakah mereka bisa membunuh satu orang lagi sebelum mereka mati. Lautan beracun menderu, binatang nyamuk mendesis, dan para pembudidaya laut awan menyerang tanpa rasa takut akan nyawa mereka. Para penggarap Alheaven bergegas masuk dan para penggarap sungai panggil mendekat dengan sambaran petir. Semua ini membentuk jaring pembantaian yang sangat besar. Wang Lin mengangkat Heaven Splitting Axe dan menyerang ke depan. Setiap kali dia mengayunkan kapaknya, para penggarap akan mati. Pakaian putihnya sudah berubah menjadi merah darah. Kemudian Wang Lin berubah menjadi awan kabut dan bergegas maju. Kabut yang dia bentuk memiliki sisi lebih dari 100.000 kaki, dan menyelimuti sejumlah besar pembudidaya. Semua pembudidaya ini kekuatan hidupnya disedot sebelum berubah menjadi air darah saat mereka mati. Ini adalah serangan balik. Sama seperti bagaimana para penggarap Cloud Sea dibantai, para penggarap alam batin meluncurkan serangan balik terakhir dalam pertempuran tragis ini. Di bawah pengaruh para penggarap Alheaven dan Summon River, alam luar menderita lebih banyak korban. Binatang nyamuk dan lautan beracun bagaikan badai yang akan merenggut nyawa siapapun yang mereka sentuh. Dari lebih dari 100.000 penggarap alam luar yang datang, hanya tersisa kurang dari 80.000. Tepat pada saat ini, pasukan ketiga dari sistem bintang kuno tiba. Mereka muncul di luar formasi penyegel alam dan hendak menyerbu masuk. Dua penggarap langkah ketiga di tahap tengah Nirwana Void muncul di depan. Mereka akan membawa hampir 50.000 penggarap. Masuk. Begitu mereka tiba, para penggarap alam luar yang tersingkir akan mendapatkan keinginan untuk melawan. Pasukan ketiga bahkan belum masuk, namun hanya raungan mereka yang mampu membuat pasukan alam luar yang ketakutan dan terpencar menunjukkan tanda-tanda menghentikan kemunduran mereka. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia membantai. Dia berubah menjadi pusaran dan bergegas maju. Dia muncul di atas lubang di formasi penyegel realem. Dia berdiri di dalam celah dan melambaikan tangan kanannya. Suaranya menyebar ke segala arah. Denganku di sini, kecuali aku mati, tidak ada yang bisa mengambil setengah langkah ke alam batin. Saat dia berbicara, suara letupan keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuhnya langsung membesar dan tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya muncul. Tubuhnya yang tingginya puluhan ribu kaki sangat besar, cukup untuk mengejutkan setiap kultivator yang melihatnya. Di luar formasi penyegel alam, pasukan ketiga dari alam luar menyerbu masuk. Mereka tidak mengetahui kekuatan Wang Lin, dan meskipun tubuh besar Wang Lin mengejutkan mereka, tidak ada rasa takut di tengah-tengah mereka.
Mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegilaan saat mereka bergegas menuju Wang Lin seperti belalang. Wang Lin berdiri di sana sambil dengan dingin melihat para penggarap alam luar yang mendatanginya. Ada dua kultivator langkah ketiga yang dengan tenang menatapnya. Tangan kanannya bergerak ke samping, dan ketika pasukan ketiga penggarap alam luar tiba, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Membunuh. Badai api etiril keluar dari mata kiri Wang Lin menuju ribuan pembudidaya di depan. Ribuan pembudidaya itu berteriak saat mereka mundur dengan tubuh terbakar, lalu mereka berubah menjadi abu dalam sekejap bunuh. Wang Lin meraung lagi saat tato guntur di mata kanannya mengeluarkan guntur yang tak ada habisnya. Guntur tak berujung menyebar ke lautan guntur yang meluas dengan cepat. Siapapun yang tersentuh oleh guntur itu roboh. Ekspresi para penggarap langkah ketiga sangat berubah. Mereka tidak ragu untuk menyerang Wang Lin. Membunuh. Wang Lin meraung ketiga. Dia mengangkat Heaven Splitting Axe di atas kepalanya dan memegangnya dengan kedua tangannya. Lalu dia tanpa ampun menebangnya. Dengan potongan ini, 7 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin bergemuruh seolah-olah akan meledak. Dia menggunakan semua kekuatan dewa kunonya. Dengan potongan ini, Wang Lin memecahkan kepercayaan perak terakhir yang dimiliki para penggarap alam luar. Dengan potongan ini, Heaven Splitting Axe terbang dari tangan Wang Lin. Bab 1529. Kebuntuan. Kapak pemisah surga yang terbang dari tangan kanan Wang Lin melebar ribuan kali lipat. Saat ditebang, celah raksasa muncul di angkasa. Keretakan ini keluar dari celah formasi penyegel alam dan bergegas keluar. Kedua kultivator langkah ketiga terkejut. Pada saat ini, mereka tidak mencoba melawan tetapi dengan cepat menghindar. Namun, mereka diperlambat oleh kapak raksasa itu. Saat mereka ingin menghindar, Heaven Splitting Axe terbang keluar. Darah disemprotkan kemana-mana, dan kedua kultivator langkah ketiga itu batuk darah. Salah satu lengan mereka terpisah dari tubuhnya saat kapak melintas. Wajah mereka pucat pasi dan mereka tidak lagi berani melawan. Mereka dengan cepat mundur dan melarikan diri. Meski keduanya berhasil mengelak dengan luka serius, para penggarap pasukan ketiga tidak bisa mengelak. Saat kapak pemisah langit terbang, banyak nyawa berakhir. Tidak ada jeritan, hanya keruntuhan dan kehancuran. Sebuah celah raksasa selebar puluhan ribu kaki muncul di pasukan setelah kapak pemisah surga melewatinya. Celah ini benar-benar kosong, hanya menyisakan bau darah yang tersisa. Kapak pemisah surga menembus pasukan penggarap dan terbang ke kejauhan. Ia perlahan menghilang setelah terbang lebih dari 1 juta kaki jauhnya. Alam luar benar-benar sunyi. Gelombang ketiga para penggarap alam luar menatap dengan kaget pada celah yang diciptakan oleh kapak pemisah surga, dan hati mereka bergetar. Di alam batin, para penggarap alam luar yang menyerang yang melihat ini mengungkapkan keputusasaan. Siapapun yang memasuki alam batin akan mati. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan dengan dingin menatap para penggarap alam luar di luar formasi penyegel alam. Suaranya seperti embusan angin dingin. Tepat pada saat ini, auman tanduk dengan cepat datang dari sistem bintang kuno dan memasuki alam batin melalui celah dalam formasi penyegel alam. Suara klakson ini sepertinya membangunkan gelombang ketiga yang ketakutan dari para penggarap alam luar, dan mereka memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Mereka mengukir penampilan Wang Lin di dalam hati mereka. Dalam sekejap,
Gelombang ketiga penggarap perlahan mundur dan tidak lagi menyerang formasi penyegel alam. Mereka terbang kembali ke sistem bintang kuno. Suara klakson memasuki alam batin dan didengar oleh puluhan ribu penggarap alam luar. Mereka mundur lebih cepat menuju celah dalam formasi penyegel alam. Bayangan yang tertanam di hati mereka oleh Wang Lin dan alam batin akan bertahan selamanya. Namun, Wang Lin berdiri di celah dalam formasi penyegel realem. Dia tidak hanya memblokir masuknya gelombang ketiga, dia sekarang secara tidak langsung memblokir satu-satunya jalan keluar bagi para penggarap alam luar yang telah memasuki alam dalam. Kalian semua telah membunuh puluhan ribu penggarap laut awan alam batinku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda semua datang dan pergi sesuai keinginan Anda? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia tidak mundur setengah langkah. Para penggarap Al-Heaven, para penggarap sungai yang dipanggil, ribuan penggarap Cloud Sea yang tersisa, lautan racun yang melolong, dan puluhan ribu binatang nyamuk semuanya menyerang para penggarap alam luar yang mundur. Saat keributan bergema, semakin banyak lagi penggarap alam luar yang mati. Keputusasaan menyebabkan rasa kegilaan muncul dari dalam diri mereka, dan mereka menyerbu menuju celah di mana Wang Lin berada. Mereka ingin pergi, mereka ingin kembali ke sistem bintang kuno. Puluhan ribu kultivator bergegas menuju celah tersebut, dan para kultivator alam batin mengejar mereka. Pada saat ini, semua pembudidaya sedang menuju ke tempat Wang Lin berada. Api etiril menyebar, dan semua penggarap alam luar yang bergegas ke sana dibakar oleh api etiril. Master South Cloud telah menyelesaikan bagian paling lambat dari perbaikannya dan hampir berakhir. Kesenjangan dalam formasi penyegel alam secara bertahap menutup, yang membuat para penggarap alam luar semakin gila. Mereka terus mendekat sementara api etiril Wang Lin berkobar. Tidak ada kultivator yang bisa berada dalam jarak 5.000 kaki dari Wang Lin. Dia berdiri di sana seperti pintu yang menutup langit. Tidak ada yang bisa menyeberang. Anak laki-laki berwajah dingin, selir kekaisaran surgawi, dan para penggarap langkah ketiga yang tersisa dari alam luar juga merasa cemas. Namun, karena diblokir oleh Guru Hong San dan teman-temannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pertempuran ini jauh lebih tragis dari apapun yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Bahkan dengan hati Wang Lin yang dibantai, dia merasa sedih. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan, mengirimkan lebih dari 10 daun kuno ke arah para penggarap alam luar. Daun-daun ini membentuk lebih dari 10 lapisan segel dan menghentikan puluhan ribu pembudidaya alam luar untuk melarikan diri. Mata para penggarap Al-Heaven, para penggarap wanita dari Sungai Panggil, dan ribuan penggarap Cloud Sea memerah karena pembunuhan. Kematian dan cedera mereka juga berat. Jika bukan karena racun lautan dan binatang nyamuk, pertempuran ini akan menjadi lebih sulit bagi mereka. Aku ingin kalian semua yang datang dari alam luar, mati. Tak satu pun dari kalian akan pergi. Kata-kata Wang Lin penuh dengan tekad. Setelah daun kuno keluar, tangan kanannya dengan cepat membentuk segel dan batasan tak berujung muncul. Para penggarap alam luar yang disegel dipenuhi dengan keputusasaan saat pembantaian berlanjut. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani masuk ke alam batin. Tepat sebelum pembatasan muncul dari tangan kanan Wang Lin, desahan datang dari sistem bintang kuno. Lalu semburan cahaya biru mengiringi desahan. Seseorang perlahan keluar dari cahaya biru. Wang Lin akrab dengan desahan ini. Saat dia mendengar suara ini,
hatinya tenggelam. Dia menoleh untuk melihat formasi penyegel realem yang pulih dengan cepat dan melihat pria paruh baya yang keluar dari cahaya biru. "Biarkan mereka kembali," kata pria paruh baya itu perlahan sambil menatap Wang Lin. Dao Master Mimpi Biru, murid Master South Cloud, yang sedang memperbaiki formasi penyegel alam, menyusut. Dao Master Blue Dream telah mencapai puncak tahap Arcane Void, jadi dia bukan tandingannya. Kekuatan seorang kultivator puncak Arcane Void sangat menakutkan di luar imajinasi. Di antara 5 master, bahkan Master Iblis 9 Surga dan Master Dao Miaoyin tidak dapat dibandingkan dengan Dao Master Blue Dream. Hanya ada sedikit perbedaan dalam tingkat budidaya mereka, tapi potongan itu seperti selokan. Hampir tidak ada yang bisa membuat penguasa mengubah rencananya. Miaoyin tidak bisa, 9 surga tidak bisa, tapi Blue Dream bisa. Tuan Hong San, yang sedang melawan anak laki-laki berwajah dingin itu, juga menjadi serius. Dao Master Blue Dream terlalu terkenal. Tangan kanan Wang Lin berhenti sejenak saat dia melihat pria parubaya. Suara pembantaian masih terdengar di telinganya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin menyerang Anda. Karena kebaikanku padamu sebelumnya, biarkan mereka kembali. Sistem bintang kunoku telah kalah dalam pertempuran pertama ini. Sekarang, jangan paksa aku." Pria parubaya itu tenang dan suaranya tidak kuat, tapi dipenuhi dengan tekanan yang tak terbantahkan. Suara pembantaian perlahan berhenti. Selain Master Hong San dan rekan-rekannya, yang masih bertarung, semua orang fokus pada Wang Lin, menunggu jawabannya. Wang Lin telah membuat para penggarap alam batin menghormati identitasnya sebagai penguasa alam segel. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Master Hong San, bagi mereka, dia layak menjadi penguasa alam tertutup. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat pria parubaya itu, dan sesaat kemudian, dia menggenggam tangannya dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan jutaan batasan muncul dan terkondensasi menjadi tulang payung raksasa. Ketika tulang itu muncul, payung itu perlahan menyebar dan payung pembakaran alam tiba-tiba muncul. Master Daoist Blue Dream menatap tajam ke arah Wang Lin dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. "Karena putriku, aku telah memberimu mantra dan mantra Dao untuk menghindari serangan selir kekaisaran surgawi. Itu adalah pertama kalinya. Sang penguasa memancing bulan di sumur adalah yang kedua kalinya. Hari ini adalah yang ketiga kalinya. Namun, Wang Lin, Anda harus ingat bahwa tidak akan ada yang keempat kalinya. Keempat kalinya, aku akan menyerang." Dao Master Blue Dream menarik pandangannya dan berbalik. Dia mengabaikan segalanya dan menghilang dalam kilatan cahaya biru. Saat dia menghilang, Realem Burning Umbrella benar-benar muncul. Payungnya belum terbuka, tapi api abadi yang merusak muncul. Melihat kemana Dao Master Blue Dream menghilang, bayangan samar seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kata-kata dari ratusan tahun lalu muncul di benaknya. "Mari kita lupakan satu sama lain." Hilangnya vitalitas menyebabkan bayangan wanita itu memudar. Semua vitalitas dalam tubuh Wang Lin mengalir ke Realem Burning Umbrella dan berubah menjadi kekuatan yang akan mendukung terbukanya payung ini. Gemuruh menggelegar bergema saat Realem Burning Umbrella perlahan terbuka, api destruktif keluar dan menutupi area tersebut. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berjuang di lautan api,
dan wajah mereka yang terdistorsi tampak menatap mata Wang Lin. Pertempuran pertama sepertinya akan segera berakhir dengan terbukanya payung kuno dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Namun, pada saat ini, niat membunuh yang mengguncang pikiran Wang Lin datang dari sistem bintang kuno dan mengunci area di antara alis Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat celah dalam formasi penyegel alam yang telah sembuh hingga lebarnya kurang dari 1000 kaki. Dia melihat seseorang berkulit putih. Dia memegang busur, dan diarahkan ke Wang Lin. Murid kepala penguasa, Feng Yi. Wang Lin pernah melihat busur ini sebelumnya. Bab 1530 Busur Li Kuang. Dao Ji Li Kuang. Busur yang menembak jatuh mata kiri Orde Kuno. Harta karun supernatural yang menggemparkan surga yang dapat dianggap sebagai puncak penciptaan. Ia bahkan telah menembus mantra Dao Orde Kuno yang kuat. Busur kuat yang telah menghilangkan perasaannya terhadap rumahnya, menghilangkan separuh ingatannya. Ketika Wang Lin duduk di atas tahta di makam Orde Kuno dan memasuki keadaan seperti mimpi, dia secara pribadi melihat kekuatan busur Li Kuang. Anak panah itu cukup untuk mengguncang dunia. Di mata Wang Lin, bahkan formasi penyegel alam akan runtuh sebelum kekuatannya tanpa ada kemampuan untuk melawan. Busur ini bukan milik dunia ini. Itu adalah harta karun penting dari kampung halaman Orde Kuno. Ini adalah harta karun terkuat yang pernah dilihat Wang Lin di samping manik penentang surga dan penunjuk kompas dari tanah jatuh. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak takut dengan harta karun ini? Pupil matanya menyusut dan dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan merasakan gelombang rasa sakit datang dari sela alisnya. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan perasaan hidup dan mati muncul di hatinya. Perasaan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Busur itu diambil oleh Daois 7 warna saat itu, dan sekarang ada di tangannya. Orang ini adalah murid utama penguasa. Mungkinkah penguasa ada hubungannya dengan Daois 7 warna? Wang Lin menatap pemuda berbaju putih dengan tatapan dingin. Wajah pemuda itu menua dengan cepat saat busur itu menyerap kekuatan hidupnya. Dia menarik busur dengan paksa menggunakan kekuatan hidupnya. Selain Daois 7 warna, Wang Lin bisa menjadi satu-satunya orang yang mengetahui asal-usul busur ini dan melihat busur ini beraksi. Ekspresi serius yang muncul di matanya menimbulkan banyak kebingungan pada orang lain. Dari pandangan orang luar, pemuda berkulit putih itu baru berada pada tahap awal nirvana skrier, dan busur di tangannya tidak mengeluarkan fluktuasi, seolah-olah itu adalah busur biasa. Ekspresi serius Wang Lin menekan pikirannya, memungkinkan dia memasuki keadaan hampa. Seolah-olah segalanya telah lenyap dan hanya busur yang ditarik perlahan yang tersisa. Untungnya, busur ini tidak memiliki anak panah. Satu-satunya anak panah telah menghilang ke dalam kehampaan setelah mengambil mata kiri Orde Kuno. Tidak ada yang tahu apakah panah mengejutkan itu masih ada atau di mana letaknya. Wang Lin berpikir jika dia bisa menemukan anak panah itu, dia bisa menemukan kemana perginya mata kiri Orde Kuno. Namun, kecuali panah ini berada di tempat di mana tidak ada orang, seseorang akan mendapatkannya dan mengguncang bintang-bintang. Itu bahkan bisa menyebabkan bencana ketika orang-orang memperjuangkannya, seperti halnya manik penentang surga. Namun, hingga saat ini, Wang Lin belum pernah mendengar apapun terkait panah ini dari mitos atau legenda lama. Seolah-olah anak panah ini telah menghilang tanpa bekas.
Meskipun busur tanpa anak panah masih menakutkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa menakutkannya di masa lalu. Jika ia memiliki anak panah, Wang Lin tidak akan memiliki peluang untuk selamat dari tembakan busur ini. Dia menatap pemuda berpakaian putih itu. Semua tindakan pemuda ini menjadi lambat di mata Wang Lin. Wang Lin memperhatikan pemuda itu mengangkat tangannya dan perlahan menarik tali busur ke bulan purnama. Pada saat ini, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di antara alisnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, Wang Lin merasa seperti ada tiang yang menembus tengkoraknya dan masuk ke otaknya. Keringat keluar dari dahi Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berbalik dan menatap pemuda berpakaian putih yang menarik busur. Ketika Wang Lin melihat busur ini, raungan mengerikan datang dari tubuhnya. Dia berbalik dan tubuhnya menjadi buram seolah dia akan nyatu dengan dunia. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan 7 bintang kunonya berputar seperti orang gila dan terbang keluar dari dahinya. 7 bintang berputar di hadapannya, mengeluarkan aura dewa kuno yang kuat. Saat aura dewa kuno menyebar, kepala orde kuno segera muncul di hadapan Wang Li. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah menyiapkan segalanya begitu dia akan pergi. Reaksinya begitu cepat bahkan pemuda berkulit putih pun terkejut. Lalu ada kilatan rasa dingin di matanya. Mungkinkah dia mengenali busur itu? Saat pemuda berbaju putih memikirkan hal ini, tangannya yang memegang tali busur mengendur. Saat senarnya mengendur, terdengar suara mendengung. Awalnya lemah, dan cahaya kuat berkumpul di haluan. Tangan kiri pemuda itu awalnya dipenuhi dengan daging dan darah, namun saat ini, semua daging dan darahnya mulai layu. Bukan hanya lengan kirinya, dengan cepat menyebar hingga separuh tubuhnya seperti mumi. Namun, itu semua tersembunyi di balik jubah besarnya, sehingga orang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah-olah sejumlah besar vitalitasnya telah memasuki haluan saat dia melepaskan talinya. Cahaya berkumpul hingga membentuk panah hantu berwarna putih susu. Saat tali busurnya kendor, anak panah ini melesat ke depan. Panah ini sangat cepat. Itu langsung menerobos kekosongan menuju celah dalam formasi penyegel realem yang lebarnya kurang dari 500 kaki. Saat panah hantu mendekat ke celah tersebut, dengungan lemah itu tiba-tiba mencapai puncaknya dan berubah menjadi raungan yang mengguncang langit. Para penggarap di dalam formasi penyegel alam, baik penggarap alam dalam dan luar, terguncang oleh raungan ini. Seolah-olah pikiran dan energi asal mereka tersedot oleh suara gemuruh ini. Hal ini menyebabkan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan darah dari lubang mereka. Ada para penggarap dari kedua belah pihak yang sudah terluka parah dan tidak dapat menahan raungan ini. Mereka batuk darah, jiwa asal mereka runtuh, dan mereka segera mati. Raungan panahnya menyebabkan Master Hong San, Master South Cloud, dan kultivator langkah ketiga lainnya berhenti bertarung. Mereka mendongak dengan wajah terkejut. Hanya selir kekaisaran surgawi dan mimpi ungu dari Sungai Panggil yang mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat busur. Busur itu ada di tangannya. Raungan mengejutkan bergema saat panah putih hantu melesat menuju celah di dalam formasi penyegel alam. Saat itu menyerang, bahkan formasi penyegel realem bergetar. Bukan hanya bagian dari formasi penyegel alam, tetapi seluruh formasi penyegel alam yang menyegel seluruh alam batin mulai bergetar hebat.
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.